Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu anfusakum, jagalah dirimu sendiri, jangan kau menjaga orang lain. Nilailah dirimu sendiri, jangan pernah kau menilai orang lain. Timbang-timbanglah diri kita sendiri, jangan suka menimbang orang lain. Lihatlah keburukan-keburukanmu sendiri. Jangan pernah kau lihat keburukan orang lain. Inilah hakikat makrifat. Agar apa? Agar kita yuzaki. Agar kita kembali fitrah di hadapan Sang Pencipta. Maknanya agar nyata kewujudan uripe Allah dan agar sirna kewujudan urip manungsane. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan ayat yang setelahnya. Alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-49. Balillahu yuzakki man yasha'u wa yudhlabuna fatila. Yang artinya, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya sudah suci? Orang Yahudi dan Nasrani dalam kurung ini. Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang dikehendaki. Dan mereka tidak dizolimi sedikit pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sesungguhnya manusia takkan pernah bisa mensucikan dirinya sendiri. Akan tetapi kehendak Allah lah yang bisa mensucikan ciptaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bila Anda sudah memahami paparan-paparan di uripe Allah, ya jangan merasa sudah bisa, ya jangan merasa sudah paham, ya jangan merasa sudah suci. Akan tetapi yang memahamkan, yang membisahkan, yang mensucikan hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi siapapun manusianya, tak ada satupun manusia suci kecuali disucikan oleh Allah. Mari kita lanjutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-50. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa kafa bihi itsman mubina. Yang artinya, perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Inilah bukti yang nyata. Bila di dalam hati kita masih wujud-wujud manusianya, maka manusia itu mengada-ada, merasa ngaku jadi Allah, jadi Tuhan, tapi tak disadarinya. Jadi manusia itu ya pembohong tanpa kehendak Allah. Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata
Inilah buktinya bahwa ketika Allah masih gaib bagi diri kita, ya semuanya kita hanyalah berbuat kebohongan yang mengada-ada. Itulah perbuatan dosa yang nyata ketika diri manusianya masih ada di hatinya. Nah, dosa sekarang sudah kita ketahui apa itu dosa. Ketika Allah gaib, ketika kita yang wujud, ya itulah dosa. Apapun yang dikerjakan ya di lembah dosa, hidupnya dosa, badannya dosa, nafasnya dosa, sholatnya dosa, ibadahnya dosa, semuanya serba dosa. Karena pangkal ujungnya manusianya yang wujud di hatinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kenyataan kita ditunjukkan utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Oh ternyata di negeri Cina tempatnya orang-orang komunis. Jadi bila tiada Tuhan di hati kita kecuali diri kita sendiri, berarti kita pun sama dengan mereka, yakni komunis. Komunis teriak komunis, kufur teriak kufur. Maka dari itu, ku anfusakum, jagalah masing-masing dirimu dari segala dosa-dosa. Jagalah masing-masing dirimu dari kezaliman dirimu sendiri. Inilah rahasia di balik rahasia apa yang diterangkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menurut firman Allah yang ada di Al-Quran. Ternyata kita selama ini jauh dan jauh dari Tuhan, jauh dan jauh dari agama yang lurus. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap di dalam keselamatan menuju Allah dengan menyibak lautan merah, yakni lautan hawa nafsu kita sendiri. Nah, di sini saya terangkan tentang bagaimana sih caranya masuk Islam dari kekufuran, dari kekafiran kita selama ini kepada Allah. Jadi hamba yang mendapat ridho, mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah, mereka akan mengakui semua kesalahannya di dalam beragama dan bertuhan selama ini. Hanya orang-orang yang sedikit, orang-orang yang dikehendaki merasa bersalah atas laku-lakunya selama ini. Maka saya tunjukkan hanya kepada mereka yang menyadari atas kesalahannya. Jadi bagaimana untuk menebus kesalahan-kesalahan ini? Jadi bila memang kita mau masuk agama yang hak, agama yang lurus, ya ikuti syarat-syaratnya dahulu. Yakni awaluddin ma'rifatullah. Sebelum kita memeluk agama, ya kita harus tahu dulu siapa Tuhan yang bakal disembah. Jadi untuk mempelajari itu
marilah kita kaji bersama tentang rukun iman untuk membongkar, untuk menyibak rahasia dari awaluddin ma'rifatullah, yakni tahu. Makrifat itu tahu, jangan bangga-banggakan, jangan dimulia-muliakan kata-kata makrifat itu. Makrifat itu kan bahasa Arab, bahasa Indonesianya tahu, bahasa Jawanya sumerap. Sumerap Gusti deh, tahu siapa Tuhan yang akan diabdinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama yakni rukun iman yang ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Itu syaratnya agar kita nanti setelah selesai mengkaji rukun iman ini, kita masuk ke dalam mu'alafnya Allah, bersaksi di dalam rukun Islam yang 5. Setelah tuntas kita mengkaji rukun imannya. Jadi iman dulu baru Islam. Bukan Islam dulu baru iman. Kebalik itu namanya. Jadi rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Bagaimana caranya iman kepada Allah agar nyata, agar teraplikasi iman itu secara benar di hati kita. Iman kepada Allah itu adalah kita wajib menyaksikan Allahnya. Bila kita dikatakan iman, hakul iman kepada Allah. Jadi siapakah Allah itu? Jadi untuk mengaplikasikan rukun iman yang pertama, ya kita wajib tahu siapa Allah. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, dan di dalam di dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal lagi terus menerus menghidupi ciptaannya. Jadi hidup inilah Allah. Ketika manusianya rela, ridho, tidak mengaku-akui bahwa hidup ini hidup manusianya. Apa buktinya bahwa hidup ini Allah? Buktinya siapa yang memelihara di dalam badan kita? Siapa yang memproses hasil makanan-makanan kita? Siapa yang menjaga kesehatan-kesehatan kita? Siapa yang memilah makanan-makanan jadi energi, jadi vitamin, jadi darah, jadi tenaga, jadi kotoran di dalam badan ini? Siapa yang memanjangkan kuku? Siapa yang memanjangkan kumis, jenggot, rambut, dan sebagainya? Siapa yang memperjalankan tubuh? Siapa yang mendudukkan tubuh? Siapa yang mempersolatkan tubuh? Siapa yang mempekerjakan tubuh? Siapa yang mengibadahkan tubuh-tubuh ini? Ya, hidupnya Allah ini loh yang selama ini kita ngaku-ngaku punya hidup dan kita ngaku-ngaku jadi Allah, tapi tanpa kita sadari selama ini. Jadi bagaimanakah caranya kita sadar bahwa hidup ini Allah? Ya kita jangan jadi Allah lagi. Kita jangan merasa wujud lagi. Kita jangan merasa hidup lagi di hati kita kecuali Allah, yaitu taubatnya.
Jadi marilah kita taubat bersama, berlatih di dalam 3 menit yang seperti biasanya. Mari kita berlatih mengheningkan cipta-cipta diri manusia kita 3 menit saja. Mengheningkan cipta, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Masuklah ke dalam dirimu. Temui hidup yang kau akui selama ini sebagai hidupmu. Temui dia hidupmu, bagaimana rupanya, bentuknya, wajahnya, warnanya. Apakah ada bentuk, rupa, warna, bau, dan rasanya. Hidup itu tiada seperti apa-apa dan tiada seperti siapa-siapa. Akan tetapi hidup inilah yang mengadakan apa-apa dan yang mengadakan siapa-siapa. Hiduplah yang meliputi seluruh alam semesta ini. Marilah masukkan, persembahkan bahwa hidup ini Allah. Innani anallah, la ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Silakan persembahkan hidupmu. Matikan dirimu di hadapan Tuhanmu yang menciptakan kamu. Dengan inilah pintu taubat akan terbuka. Pintu ampunan akan terbuka. Agar kita senantiasa selalu dan selalu pulang kepada Allah. Selalu dan selalu mati sebelum mati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah yang dimaksud iman kepada Allah. Tahu bahwa hidup ini Allah menjaga seutuhnya. Jangan sampai manusia kita yang merasa jadi Allah lagi, agar tidak seperti orang-orang komunis hatinya. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Siapakah malaikat-malaikatnya Allah itu? Bagaimanakah sosok-sosoknya? Bila dipandang dari sudut pandang syariat dan manusianya, ya pasti manusianya mensosok-sosokkan malaikat-malaikat itu. Akan tetapi di sini di paparan urip Allah tidak memandang sosok malaikatnya, akan tetapi menerobos di dalam diri malaikat-malaikat itu siapa? Ya uripe Allah. Malaikat Jibril membawa wahyu, tugasnya membawa berita, membawa hidayah, membawa kepahaman atas diri manusia bahwa Allah itulah Tuhan. Jadi ketika kita memahami paparan-paparan di uripe Allah, itulah yang dimaksud berita atau wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril. Jadi jangan lihat sosok Jibrilnya lagi, pandanglah hidup yang menghidupi Jibril. Jadi kalau sudah menyaksikan uripe Allah, maka hancur leburlah Jibrilnya. Jadi sesungguhnya kita selama ini sudah didatangi oleh Jibril, tapi kita yang tidak terasa karena tak ada iman di hati kita. Yang kedua, beriman kepada malaikat, yakni malaikat Mikail. Mikail tugasnya membagikan rezeki kepada seluruh makhluk-makhluknya Allah. Jadi siapa sebenarnya sosok Mikail itu? Sosoknya adalah sejak dari tanah dulu sampai detik ini, apakah kita
tiap detik dan detik kita tidak menerima rezeki dari Allah, rezeki nafas, rezeki hidup, rezeki bisa menyaksikan alam semesta ini. Inilah yang dimaksud Mikail.